Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemrograman Python. Apa itu Python? Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan programmer saat ini. Dengan sintaks-sintaks yang cukup mudah dipahami. Saya akan lanjutkan kembali dengan kenapa dikatakan populer. Python dikatakan populer karena Python mudah dipelajari. Yang kedua, memiliki struktur data tingkat tinggi. Lalu, efisien dan pendekatannya yang sederhana, namun efektif digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Jadi ketika kita belajar Python, kita belajar sintaks-sintaks yang cukup mudah dipelajari. Saya akan jabarkan nanti pembanding dengan bahasa pemrograman lain, kenapa Python dianggap mudah dipelajari. Kemudian struktur datanya tingkat tinggi, meskipun mudah dipelajari, tapi memiliki struktur data tingkat tinggi, efisien dan pendekatannya cukup sederhana, tetapi sangat efektif untuk pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, Python juga merupakan bahasa pemrograman saat ini yang banyak digunakan programmer. Contohnya untuk mendukung apa saja? Yang pertama untuk mendukung kebutuhan data science. Contohnya profesi seorang scientist membutuhkan sekali membuat program atau software menggunakan data science karena bisa menggabungkan statistik, kemudian matematika, dan engineering. Bisa menjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua, machine learning. Kemudian robotik, kecerdasan buatan dan artificial intelligence, juga data analisis. Python dikatakan mudah. Kenapa? Karena interpreter Python mudah dikembangkan dengan fungsi dan tipe data baru, diimplementasikan dalam C atau C++, atau bahasa lain yang bisa dipanggil dari C. Karena ketika kita belajar pemrograman Python, kita akan membuat langsung programnya, lalu akan mudah dieksekusi untuk menghasilkan output yang sudah kita buat inputnya, sehingga langsung dieksekusi keluar outputnya. Nanti saya akan jelaskan di praktek. Python juga cocok sebagai bahasa tambahan untuk aplikasi yang dapat disesuaikan. Jadi, sangat mudah sekali jika kita mulai belajar dari awal Python. Kita bisa membandingkan nanti untuk pemrograman C++ dan Python. Oke. Selanjutnya di sini Python juga merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat mengeksekusi, seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, itu dapat mengeksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpreter. Jadi langsung diterjemahkan. Maksudnya coding dalam bahasa pemrograman ini dieksekusi per baris. Jadi program akan berhenti jika ada kesalahan saat mengeksekusi sebuah program. Dan Python itu sendiri memiliki struktur sintaks, susunannya itu cukup rapi, sehingga mudah untuk dipahami. Itu adalah Python. Sekarang kelebihan dari Python itu apa saja? Yang pertama, Python relatif lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan dibanding dengan bahasa pemrograman lain. Karena Python lebih mudah dibaca dan juga lebih efisien. Yang kedua, Python juga merupakan bahasa multifungsi. Python kaya akan dukungan library standar dan Python juga bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Lalu kita lihat di sini untuk membuat program Hello World, di mana di sini menggunakan C++ dan Python. Kita lihat untuk yang sintaks C++, sintaksnya seperti ini. Ya, seperti biasa di sini ada include, kemudian using namespace std .2 integer main, ya, kurung buka dan kurung tutup, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita lihat untuk Hello World di Python. Cukup mengetikkan print, kurung buka, kutip Hello World, kutip kurung tutup. Cukup simpel kan?
jika kita menggunakan Python. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan sejarah dari Python. Python ini dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Ini adalah Guido van Rossum. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido. Nah, kita akan lihat untuk perkembangannya sendiri. Python merupakan kelanjutan dari bahasa ABC yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI Amsterdam. Kemudian di tahun 1995, Guido kembali mengembangkan bahasa pemrograman ini untuk versi yang terakhir, yaitu yang 1.6 pada tahun 2000. Itu adalah perkembangan dari Python. Lalu menariknya, nama Python itu sendiri diambil oleh Guido karena kecintaannya terhadap sebuah acara televisi, yaitu Monty Python Flying Circus. Jadi nama Python itu diambil dari sebuah acara televisi, yaitu Monty Python's Flying Circus. Sehingga saat ini Python merupakan bahasa pemrograman open source di mana pengguna dapat mengembangkannya sendiri. Itu adalah sejarah dari Python. Kita lihat di sini perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan aplikasi Python. Yang pertama adalah Google, kemudian Facebook, Instagram, Pinterest, dan banyak sekali perusahaan besar lainnya menggunakan aplikasi Python. Cukup populer saat ini. Saya akan lanjutkan dengan sintaks dasar dari Python. Di bawah ini adalah contoh fungsi Python yang digunakan untuk mencetak. Di Python untuk mencetak cukup digunakan fungsi print, di mana sesuatu yang akan dicetak harus diletakkan di antara kurung buka dan kurung tutup. Bahkan di versi Python 2x, Anda tidak perlu menggunakan tanda kurung kurawal, cukup dipisahkan dengan spasi. Jika ingin mencetak tipe data string langsung, harus memasukkan ke dalam tanda kutip dahulu. Contohnya ini sintaksnya ya, print, kurung buka, kutip hello world, kutip kurung tutup. Saat menjalankan script yang di atas ini, hello world, kita bisa mendapatkan output berupa teks hello world. Nanti saya akan langsung praktekkan di Python di part yang kedua ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Saya lanjutkan dengan Python case sensitivity. Jadi di dalam pemrograman Python ini ada beberapa kasus-kasus sensitif. Ini artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan fungsi print dengan huruf kecil, contoh seperti ini, kutip, print, lalu kutip lagi, kurung buka dan kurung tutup akan berhasil. Lain hal jika kita menggunakan huruf kapital, contohnya mengetikkan printnya, P-nya besar, atau printnya huruf besar semua, akan muncul pesan error. Ini kenapa dikatakan Python cukup sensitif. Aturan ini berlaku untuk nama variabel ataupun fungsi-fungsi lainnya. Tipe data, di dalam Python juga kita harus mengetahui tentang tipe data. Tipe data itu adalah suatu media untuk digunakan menampung informasi. Jadi suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi itu adalah tipe data. Dan Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Seperti tadi saya sudah bandingkan untuk Python dengan pemrograman yang lain ya. Berikut adalah tipe data dari bahasa pemrograman Python. Kita lihat di sini adalah tipe data dari pemrograman Python. Tipe datanya apa saja? Nih, yang ini adalah boolean. Contohnya true atau false. Jadi di sini menyatakan benar atau true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Ini untuk tipe data yang boolean. Kemudian untuk menyatakan karakter atau kalimat itu menggunakan string. Contohnya, ayo belajar Python. Nah, ini menyatakan karakter di mana kalimat bisa berupa contoh huruf, angka,
ya, diapit oleh tanda kutip atau kutip 1. Kemudian integer 25 atau 1209 menyatakan bilangan bulat. Nah, ini untuk integer. Kemudian float itu 3,14 atau 0,99. Contohnya menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Lalu heksadesimal. Di sini kita lihat untuk 9A atau 1D3 menyatakan bilangan dalam format heksa atau bilangan berbasis 16. Lalu untuk kompleks, contohnya 1 ditambah 5J menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Ini untuk yang kompleks, tipe datanya seperti ini. Selanjutnya, tipe data list. Tipe data list ini merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Jadi ketika kalian akan membuat suatu tipe data dan merupakan berbagai tipe data, lalu bisa diubah-ubah, maka data untaian ini listnya seperti ini. Contohnya adalah X, Y, Z, kutipnya 1, lalu contoh lain 786, kemudian 2,23. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tuple. Untuk tuple sendiri, data untaian bisa menyimpan berbagai tipe data, tapi isinya nggak bisa diubah. Contohnya X, Y, Z, lalu 768, 2,23. Dan yang terakhir adalah dictionary. Untuk dictionary, data untaian menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Itu adalah dictionary. Tadi adalah tipe data yang ada di pemrograman Python. Sintaks dasarnya tadi kita sudah pelajari, kemudian tentang sejarah Python juga. Untuk part 2 nanti saya akan menjelaskan bagaimana membuat awal programming menggunakan Python, langsung praktek. Itu aja untuk kali ini penjelasan saya mengenai pemrograman Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih.